saudaraku, puji Tuhan, salam sehat buat kita semua. Kita memasuki era new normal, diikuti dengan new worship. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat ini Tuhan sedang merenovasi hidup kita menjadi ciptaan baru. Mari kita sambut melalui ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan melalui nyanyian kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanmu pun waktuku
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, di tengah apapun situasi kehidupan kami. Kami berkomitmen menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, kalaupun saat ini Tuhan, kami masih sering bimbang menjalani kehidupan kami dengan situasi yang tidak menentu ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami. Bapa, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir mengurapi kami di dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan semua kami yang bertugas, sungguh-sungguh Tuhan merasakan urapan-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat kami yang ada di rumah. Urapi mereka satu persatu Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dibebaskan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Saudaraku, mengapa Tuhan harus dipanggil? Tidakkah Tuhan sendiri tahu apa yang terjadi dalam hidup kita? Jawabnya adalah Tuhan ingin tahu cara orang percaya berharap. Beriman bukan hanya tinggal diam, tapi berseru dan berdoa memanggil yang kita percaya. Untuk situasi kehidupan kita sekarang ini, mari kita berseru dan berdoa melalui lagu pujian kita. Sujud dan
Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan memasuki responsoria kita yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara bergantian. Saya di ayat 1, Bapak Ibu di ayat berikutnya. Mari kita baca firman ini dalam nama Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kita sama-sama. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kita sama-sama menyanyikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Saudaraku terkasih, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah yang membawa kabar selamat. Mari kita masyurkan berkeliling dunia dengan penuh semangat kita menyanyikannya. Karena kasih Allah
dipersilakan untuk duduk. Kita akan membaca epistel kita 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji di dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Seperti biasa, kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing dan dihantar ke gereja melalui sekretaris kita, atau bisa ditransfer melalui rekening gereja yang ada tertulis di dalam buletin kita. Mari kita persiapkan untuk persembahan kita. Nats yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Angkatan orang benar akan diberkati, anak cucunya akan perkasa di bumi. Mari sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan dengan sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita kumpulkan persembahan kita dengan sukacita yang daripadanya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
mustahil bagi orang percaya. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persemahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Warta jemaat kita minggu ini, yang pertama, keluarga yang berulang tahun perkawinan tanggal 7 sampai 13 Juni 2020 ada 6 keluarga. Berikut yang berulang tahun kelahiran tanggal 7 sampai 13 Juni 2020 ada 18 orang. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan bahagia selalu kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Dan firman sebagai hadiah ulang tahun dari 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Selanjutnya berita duka cita. Yang pertama, Jemaat Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua Medan mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh keluarga oleh karena ditinggalkan oleh orang tua yang kita kasihi, yaitu Nonya Damanik Berupanggabean, ibu mertua dari Bapak D. Panggabean, R. Borudamanik, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Pematang Siantar, dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Kiranya keluarga mendapat kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus. Yang kedua, Bapak F. Tampubolon, ayahanda dari Bapak Refles Tampubolon, Lydia Maidiana Borusianipar, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 di Palembang. Penguburan telah dilaksanakan pada hari Senin 1 Juni 2020 di Palembang. Roh Kudus Tuhan menguatkan, menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warnasari, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing,
kita dapat memberikan persembahan perpuluhan kita melalui rekening gereja yang sudah ada tertera di buletin kita. Demikianlah warta kita untuk minggu ini, jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita, bersama-sama berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk berdoa bersama di tengah rumah kami masing-masing. Kami syukuri ada waktu dan kesempatan ini adalah anugerah-Mu. Dan biarlah kami mengerti, menghidupi, memaknai persekutuan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu pada kami. Kami menghidupi pengampunan-Mu itu, supaya kami menikmati kebebasan oleh karena Kristus mengerjakannya mahal bagi kami. Tuhan, inilah doa kami saat ini. Kami berdoa untuk keluarga besar yang berduka, keluarga Tampu Bolon dan keluarga Damanik. Tuhan, kami menyerahkan mereka ya Tuhan, hiburkan mereka yang dalam duka. Biarlah mereka ditolong oleh Roh-Mu. Seluruh keluarga besar mereka, damai sejahtera Tuhan yang turut campur, menguatkan mereka yang berduka saat ini. Untuk kemudahan-kemudahan apa yang mereka butuhkan, Tuhanlah yang mengaturkan seturut dengan hati-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk situasi negara-negara di bumi ini. Kami menyerahkan ke tangan-Mu Tuhan, biarlah semakin cepat berlalu penderitaan ini. Tolong kami Tuhan supaya kami seluruhnya bisa mengisi, bisa melakukan pekerjaan kami, bisa bersama-sama menjalaninya di dalam kekuatan dengan Tuhan. Kami menyerahkan presiden kami, biarlah juga Tuhan tetap memberi kesehatan, memberi hikmat dan bijaksana, memimpin negara kami ini yang Tuhan berikan untuk kami tempati sementara. Berkati Tuhan seluruh aparat pemerintah yang melakukan tugas mereka di pemerintahan ini, takut melakukan dosa. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan di tengah keluarga umat-Mu di tempat ini, yang membutuhkan, merindukan teman hidup. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang mengantarkan seperti firman-Mu. Engkaulah yang berkehendak untuk semua itu. Di tangan-Mu segala sesuatu demi kebaikan umat-Mu selalu tersedia. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak gereja-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tepat waktunya Tuhan berikan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak dari jemaat-Mu di sini yang sudah berkeluarga,
tetapi belum mendapatkan anak. Bapa, sendengkanlah telingamu untuk doa-doa jemaatmu, kerinduan anak-anak Tuhan. Tiada yang berlalu dari hadapanmu. Tuhan antarkan anak bagi mereka yang membutuhkan, merindukan dalam rumah tangga mereka. Perhatikan mereka setiap jiwa Tuhan. Suaramu mengajar mereka. Hikmat dan bijaksanamu memberi pengertian. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaatmu yang mengikuti, melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kami menikmatinya dengan ucapan syukur. Kami menyerahkan gerejamu, Gereja Metodis Indonesia ke tanganmu. Atas pertolongan dan bimbinganmu kepada semua hamba-hamba Tuhan. Pendeta guru Injil, majelis speaker, pimpinan gereja kami. Tolong Tuhan kami melakukan pelayanan ini takut akan Engkau. Berkati guru-guru sekolah minggu. Mereka melakukannya dengan bimbingan dan hati terarah kepadamu. Terima kasih Tuhan, persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Biarlah kami memaknai, mengimani itu adalah buah ucapan syukur kami kepada kasih Tuhan. Berkati kami yang memberi, karena itu datangnya darimu. Berkati gerejamu mempergunakannya demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu akan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Samidi Sitorus, kita akan menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Tuhan kita Tuhan yang sempurna dalam rencana dan karyanya. Perubahan yang telah sedang dan akan terjadi semua atas seizin-Nya. Dia ingin memurnikan kita dengan roh-Nya. Dia sangat rindu kita menjadi bukti nyata kebesaran-Nya. Sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan singer kita lebih dahulu menyanyikan lagu pujian ini. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu, murnikan dengan rohmu hidupku. hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau menggenapi firman-Mu ya Tuhan, agar setiap langkah kami mengalami mujizat demi mujizat. Apapun situasi kami ada di dalam dan bersama Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan hidup kita menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang maha besar, kami bersyukur kehadirat-Mu atas pertolongan-Mu dan rahmat-Mu yang selalu memberkati kami sepanjang minggu yang kami lalui. Saat ini kami mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan kami berjalan dalam kehendak Allah, sehingga kami menikmati kebaikan, kasih, dan berkat-Mu ke depan. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, kita akan dilawat oleh firman Tuhan dari 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai dengan 21. 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai dengan 21. Tapi kami baca beberapa ayat saja. Yang pertama kami baca di ayat 2. Demikian firman Tuhan pada ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Di ayat 11 dan 12.
Kemudian Hizkia menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Konaya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang yang kedua. Di ayat 20-21, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Demikian pemberitaan firman Tuhan dari 2 Tawarikh 31 ayat 2 sampai dengan 21 dengan tema kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudara. Hari ini tema khotbah kita dikatakan lakukanlah yang baik, jujur dan benar di hadapan Tuhan Allahmu, maka segala usahamu berhasil. Lakukanlah yang baik, jujur dan benar di hadapan Tuhan Allahmu, maka segala usahamu berhasil. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, minggu yang lalu telah kita merayakan turunnya Roh Kudus. Bagaimana para murid menyaksikan karya besar Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Hal-hal yang menakjubkan dan mengejutkan umat yang hadir di Yerusalem lewat kesaksian dan pemberitaan murid-murid tentang apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus perbuat, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus dapat selamat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, minggu ini kita dilawat oleh firman Tuhan lewat Raja Hizkia. Kalau kita tahu dalam sejarah bahwa Raja Hizkia ini adalah raja yang baik, raja yang jujur, raja yang benar di hadapan Tuhan. Karena jujur, baik dan benar, jika kita pernah membaca riwayat sejarah Raja Hizkia waktu dia sakit, ya, semua obat dia cari untuk menyembuhkannya, tapi tidak sembuh. Tetapi Allah berkata, aku akan menyembuhkan engkau dan memimpin bangsa Yehuda melawan Raja Sanherib. Dan dia sembuh selama 15 tahun, dijamin Tuhan kehidupan yang berkepanjangan kepada Raja Hizkia. Mengapa itu dijamin Tuhan, Bapak Ibu serta saudara-saudara? Karena dia raja yang baik, raja yang benar, raja yang jujur, raja yang takut di hadapan Tuhan. Seorang raja yang membangun kebaikan, membangun kebenaran, dan membangun kejujuran. Bapak, Ibu, serta saudara, manusia tidak melihat lagi ada kehidupan bagi Raja Hizkia, tetapi Allah memperpanjang hidup Raja Hizkia 15 tahun. Itulah pekerjaan Allah
bagi Raja Hizkia, karena Raja Hizkia adalah raja yang baik, raja yang jujur, raja yang takut kepada Allah, memimpin bangsa Israel. Nas khotbah kita hari ini yaitu bagaimana Raja Hizkia menggerakkan bangsa itu, memberikan segala persembahan ke hadapan Allah. Karena persembahan berlimpah ruah. Karena bangsa itu, bangsa Yehuda bertobat, ya, melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam kerajaan Hizkia, sehingga 3-4 bulan mereka membangun tempat persembahan hasil panen dari bangsa Yehuda untuk digunakan dalam kerajaan Hizkia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, bagaimana tingkat kepercayaan bangsa Israel, bagaimana tingkat kehidupan yang benar, yang jujur, karena raja yang memimpin bangsa itu, Raja Hizkia, adalah raja yang jujur dan raja yang benar dan raja yang rendah hati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kehidupan Raja Hizkia menjadi satu contoh teladan di tengah bangsa itu, baik dari ucapannya, dari tindakannya, dari kepercayaannya kepada Allah, sungguh luar biasa. Hal ini dapat juga kita ingat peristiwa pertobatan John Wesley pada Minggu tanggal 24. Ya, mengapa dikatakan hari pertobatan John Wesley? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih, sementara John Wesley sudah memberitakan Injil ke Amerika dari Inggris, ya, waktu dia kembali ke Inggris, di lautan mereka diterpa oleh gelombang besar. Di dalam kapal ini ada orang-orang Moravian. Walaupun gelombang besar menerpa kapal mereka, tetapi orang-orang Moravian ini, mereka bersyukur, bernyanyi, memuji Allah, bersukacita walaupun gelombang besar akan menghantam perahu atau kapal mereka itu. Bapak, Ibu, mengapa John Wesley heran di dalam perahu? Saya sudah pendeta, sudah mengabarkan Injil di Amerika, tapi saya kenapa ketakutan? Ya, ketakutan John Wesley, seorang pendeta. Ya, akhirnya itulah dikatakan pertobatan John Wesley 24 Mei. Pada malam hari dia mengikuti kebaktian rumah tangga dan dia membaca kitab Roma, pemimpin membaca kitab Roma dari iman kepada iman, Roma 1 ayat 16-17, ya. Dari iman memimpin kepada iman dan diselamatkan oleh iman. Jadi bukan karena iman itulah maka tindakan keberanian orang Moravian, bukan karena perlakuan yang dilakukan oleh John Wesley. Akhirnya John Wesley pun bertobat. Akhirnya dia katakan semua oleh karena anugerah Tuhan. Jadi di zaman virus corona ini pun kita akan lalui virus corona ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena kita orang percaya, kita yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia. Itu sebabnya kita walaupun masa virus corona seperti ini bisa kita enjoy sebagai anak Tuhan, sebagai anak Allah, bahwa Dia akan memberkati kita melalui virus corona ini. Yang penting, yang pasti bagi kita, Bapak, Ibu, kita melakukan peraturan pemerintah supaya kita bukan menjadi pemberontak, tapi penurut pemerintah. Bapak, Ibu, serta saudara, itulah John Wesley, itulah Raja Hizkia yang bisa kita lihat pada hari ini. Bagaimana Raja Hizkia seorang pemimpin yang dihormati karena dia memperlihatkan contoh, memperlihatkan keteladanan, ya. Contoh dan keteladanan.
contoh dan keteladanan masyarakat bangsa Israel, bangsa Yehuda mengumpulkan persembahan kepada Allah, tetapi dia sebagai raja Israel, Yehuda, dia juga ikut mempersembahkan persembahan kepada Allah. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih, keteladanan yang diberikan John Wesley, keteladanan yang diberikan oleh Raja Hizkia, dan keteladanan yang harus kita berikan di tengah menghadapi virus corona ini, harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah oleh anugerah dan kasih karunia-Nya. Sehingga firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa semua harus kita lakukan yang baik supaya kita melihat pekerjaan Allah yang besar, yang berkelanjutan habis masa virus corona ini. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Allah, penyertaan Allah kepada kita, seperti penyertaan Allah kepada Hizkia, Raja Hizkia menghadapi Raja Asyur, Sanherib. Itu pasukan yang besar, pasukan yang sudah luar biasa mengepung Yehuda. Tetapi Allah berkata kepada Hizkia, tenang. Allah yang turun tangan mengalahkan Raja Sanherib, Raja Asyur itu. Sehingga dia berkemenangan yang berkelimpahan, yang luar biasa. Oleh karena Allah yang memberkati mereka. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kita pun di masa pandemi corona COVID-19 ini, Allah tetap berjuang bersama kita supaya kita berkemenangan. Kita sebagai umat Allah hanya bersyukur dan mengandalkan Tuhan seperti Raja Hizkia yang kita baca hari ini. Hanya mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 20, Hizkia juga pernah sakit dan tidak ada dokter atau obat yang bisa menyembuhkan. Tapi Allah berkata kepada dia, engkau anakku akan sembuh. 15 tahun lagi kujamin kau akan hidup untuk memimpin bangsa Yehuda ini. Mengapa Tuhan mau menjamin kesembuhan kepada Raja Hizkia? Karena dia raja yang baik, raja yang berkenan kepada Tuhan. Bisa dia lalui segala sesuatunya. Dalam minggu ini kita bisa melihat bagaimana, nanti kita baca di rumah masing-masing dalam 2 Tawari 31 ayat 2 sampai 21 ini, kita melihat pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan raksasa yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Pertama-tama dia lakukan, kita memberikan segala persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan Raja Hizkia dan bangsa Yehuda melimpah ruah, karena mereka melihat sudah 3 bulan atau 4 bulan seperti kita hari ini, sudah 3 bulan 3 bulan 4 bulan kita tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Berarti begitu dibuka oleh Tuhan kita dapat beribadah, bisa persembahan kita melimpah ruah, bisa juga tidak. Tapi harapan kita seluruhnya, kalau kita memberi persembahan seperti Raja Hizkia, kita melihat bahwa seluruh hidup ini ada dijamin Tuhan, baik berkat materi maupun berkat surgawi. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara, kalau bisa kita baca lagi 2 Tawari 31 ayat 2 sampai 21 ini di rumah kita masing-masing, supaya kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, apa yang dilakukan bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh para imam dan Lewi. Mereka hidup sukacita, hidup melimpah ruah. Kalau kita baca, mengapa bisa melimpah ruah? Mengapa bisa bersukacita? Karena mereka percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan yang memberi segalanya. Kita pun di 2020 ini lihat Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjauhkan virus corona, Tuhan yang memberkati kita,
Tuhan yang memberi segalanya. Sehingga kita bisa teladani bangsa Yehuda di zaman Hizkia. Hizkia yang harusnya sudah mati, tapi Tuhan sembuhkan. Raja Sanherib yang menyerang Yehuda Raja Hizkia akan kalah Raja Hizkia, tapi karena Tuhan yang melawan, malaikat Tuhan berperang bersama Hizkia, sehingga mereka berkemenangan. Inilah pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam hidup kita, tetapi kita harus tetap hidup rendah hati. John Wesley berkarya besar setelah dia mengalami pertobatan 24 Mei itu. Karena selama ini dia menginjili ke Amerika, Georgia dengan kekuatan sendiri, tenaga sendiri, kepintaran sendiri. Tetapi setelah dia menerima hari pertobatan John Wesley, semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Harapan kami dalam ibadah minggu kita hari ini, lihatlah, bacalah, renungkanlah, dan imani, aminkan apa yang dilakukan Raja Hizkia, apa yang dilakukan John Wesley, dan apa yang dilakukan murid-murid pada hari Pentakosta. Suatu karya besar, pekerjaan yang luar biasa, yang tidak terpahami, tapi menjadi kekaguman bagi murid-murid melakukan pekerjaan besar Allah. Karena Allah, Roh Kudus ada bekerja di sana. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Seperti ada dikatakan kalau kita baca dalam Hizkia ini juga, ya, Tawarikh. Dikatakan dia 2 Tawarikh 32, mereka manusia yang berperang melawan mereka, tetapi kalian bangsa Yehuda, Allah yang berperang. Kata Raja, diteguhkan Raja Hizkia iman, pengetahuan bangsa Yehuda, sehingga mereka mengalami. Jadi kita pun Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, di masa virus corona ini bukan kita yang berperang, kita hanya mengantisipasi, tetapi Allah berperang sehingga memenangkan kita, memenangkan bangsa Indonesia, memenangkan dunia ini dari virus corona, sehingga kita terhindar dari virus ini. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bekerja untuk Tuhan dan untuk manusia, semua dalam perlakuan. Marilah kita Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih menjadi Hizkia yang baru di zaman modern ini, atau John Wesley yang baru di zaman modern ini, atau murid-murid Yesus di tahun 30-an sekarang menjadi murid-murid Yesus, sehingga kita melihat pekerjaan kita akan besar karena Allah yang bekerja dan berbuat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana pekerjaan, pengalaman, dan pelayanan Raja Hizkia mampu mengubah bangsa Yehuda menjadi bangsa yang menyembah Engkau ya Allah, sehingga kerajaannya makmur. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga menjadi umat-Mu di zaman sekarang, umat yang setia, umat yang menyembah Allah, takut kepada Allah, sehingga virus corona yang menghantui bangsa kami, menghantui gereja-Mu, terhindar dari kami, karena kami selalu mengandalkan tangan Allah yang teracung untuk memimpin kami di tahun 2020 ini ya Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu, tolonglah kami semua, supaya kami bertindak di dalam iman seperti masa John Wesley, seperti masa Raja Hizkia, seperti para murid-murid abad pertama itu. Mereka berkarya besar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpahami oleh manusia, karena Allah yang berperang bersama kami melawan segala kejahatan dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan iman kami menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita bersama berdoa
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu. Damai sejahteranya ada di hatimu. Hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Salam sehat.